Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan ayat-ayat suci di tengah malam. Rumahku dekat masjid, berjarak kira-kira 20 meter dari masjid. Sebelum azan melantunkan ayat-ayat suci, berkumandang sampai ke rumahku. Begitulah seterusnya setiap dapat waktu sholat. Setelah sholat isya, kami dan anak-anakku tidur di kamar terpisah. Anak-anakku sudah besar, dan anak laki-laki satu kamar dan anak perempuan satu kamar denganku. Tengah malam, aku dibangunkan suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Perasaanku sudah menjelang subuh. Aku bangkit dari tempat tidur, langsung mengambil air wudhu, langsung membuka pintu dan keluar merapatkan pintu, kembali setelah lari pergi ke masjid. Sampai di masjid, kulihat masjid gelap gulita. Kubuka pintu masjid tertutup rapat, dan timbullah pertanyaan di hatiku. Yang kudengar tadi lantunan ayat-ayat suci dari mana asalnya? Rasa takutku mulai menyerang diriku. Bulu kudukku merinding, badanku gemetar. Mau lari, kakiku terasa terpaku. Kutenangkan hatiku dan berdoa, semoga hati ini hilang dari rasa ketakutan. Kulangkahkan kakiku mulai bergerak, dan kuteruskan melangkah sampai menuju rumahku. Sampai di rumah, kubuka pintu rumah, kututup, kukunci. Aku duduk menenangkan hatiku. Kulihat jam masih menunjukkan jam 2.30. Melihat jam menunjukkan jam 2.30, kusempatkan sholat tahajud. Dalam sholat tahajud belum selesai, tercium bau yang sangat harum menyebar di rumahku. Tak tahu dari mana asalnya, dan harum bunga apa aku tidak tahu. Harum semerbak menyelimuti rumahku. Aku terus melanjutkan sholat tahajud. Sampai sholat tahajud, harum semerbak terus. Aku mulai takut, apa gerangan yang akan terjadi padaku. Ku ambil selimut, aku berbaring, ku tutup tubuhku dengan selimut. Harum yang semerbak masih terus menghantuiku sampai aku tertidur pulas. Syukur masih subuh, aku terbangun, bau harum sudah hilang. Setelah berapa bulan, kami pindah ke Jalan 3, rumahku yang lama, dan rumah yang kami tempati kami kontrakkan. Selama di Jalan 3, aku sholat di rumah saja. Ingin rasanya sholat di masjid. Agak sunyi kalau kita sendiri. Di sebelah rumah kami ada nenekku, sepupu dari angkuku. Aku datangi rumahnya. "Nek, sholat subuh di mana?" tanyaku. "Di masjid yang dekat," jawab nenek. "Kalau sholat aja aku. Ketuk saja rumahku," kataku. "Masih mengaji di masjid, kita sudah sampai di masjid," kata nenek. "Jadilah, nenek, besok kita sama-sama ke masjid," jawabku. Berapa hari kami ke masjid. Setiap subuh tidak ada yang aneh. Tiba-tiba di hari ketiga, kami keluar dari rumah, kira-kira 20 meter dari rumah. Dari jalan peralihan, seorang perempuan menggendong anaknya, terburu-buru berjalan. "Nek, tengoklah, ayo kita tolong dia." Mencari becak. Nampaknya dia sangat terburu-buru. Mungkin ada masalahnya.
Dilihat nenek ke arah yang kutunjuk. Nenek marah. Itu bukan manusia. Ayo kita cepat ke masjid. Nenek lari kecil ke masjid. Ku ikuti dari belakang. Sampai kami ke masjid, azan telah berkumandang di masjid. Untunglah kita tidak terlambat. Gara-gara yang tadi itu bukan manusia. Mungkin dia meninggal dalam keadaan melahirkan, kata nenek. Dia membawa anaknya yang masih merah dan dibungkus seperti membungkus bayi. Dia terburu-buru karena sudah menjelang subuh, kata nenek. Nampaknya dia terburu-buru, sudah menjelang subuh ya nek, jawabku. Siap azan kami sholat berjemaah di masjid. Berzikir, siap sholat dan zikir, kami pun pulang ke rumah. Tiba di hari ke-7, kami sama-sama ke masjid. Kami sholat seperti biasa. Siap sholat, tahlil, dan berdoa. Sedang berdoa, seorang anak datang menghampiriku dan terbaring di sajadahku. Aku teruskan berdoa. Muncullah seorang ibunya menghampiri anaknya dan membujuk pulang. Anaknya tidak mau pulang. Dia menangis. Terus anaknya di pangkunya lalu berkata, maafkan ya kak, anakku ini nakal kali. Sebentar menyusullah suaminya marah-marah. Kau tidak becus mengurus anak, kata suaminya. Orang sedang sholat di masjid, kurung anak itu, kata suaminya. Sudah sering ku bilang, jangan mengganggu orang yang sholat. Anak-anak semua nakal, kataku. Anakku pun di rumah nakal, tidak bisa ditegur. Ditegur bertambah menangis. Janganlah memarahi istrimu, kataku. Kakak tidak masalah itu. Selesai bertengkar, mereka duduk denganku dan kami bercerita. Dan aku bertanya tempat tinggal mereka. Tinggal di mana? Tanyaku. Di masjid ini kak, jawabnya. Di masjid ini. Kami beberapa keluarga tinggal di masjid ini. Biasanya anak-anak aman saja. Ini baru membuat ulah. Mendengar ceritanya beberapa keluarga tinggal di masjid ini. Rasanya percaya dan tidak percaya. Sedangkan di masjid ini tidak pakai kamar. Aku diam saja. Terlalu banyak pertanyaan mungkin bisa menyinggung perasaannya. Aku menceritakan 3 bulan lalu aku terbangun dari tidurku mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku bergegas mengambil air wudhu, langsung membuka pintu. Aku keluar, pintu kututup kembali. Aku bergegas pergi ke masjid. Sampai di masjid, masjidnya masih gelap gulita. Ku buka pintu masjid. Aku mulai merinding karena ketakutan. Semuanya pintu masjid masih tertutup rapat. Mereka menjawab. Mic-nya kami kadang-kadang terpijit anak-anak. Akhirnya suara kami mengaji terdengarlah keluar. Suara kami malam siang. Begitu kami siang, kami tidur. Semua pekerjaan kami lakukan di malam hari. Kakak mohon jangan lagi marahi istrimu, sambutku. Semua anak-anak nakal. Terima kasih ya kak, kata-katanya. Mereka beranjak dari hadapanku. Sebentar hilang dari pandanganku. Nenekku sudah lama menunggu dan bertanya, lama kali kau berdoa itu. Panjangnya doamu sampai 3 jam. Mulai sekarang aku tidak mau lagi mengajakmu sholat. Tak sengaja nenek. Dan akhirnya berceritalah kejadian yang kualami tadi. Aku tidak mau mengajakmu lagi, katanya. Kita berdua lagi di masjid ini. Semua sudah kosong. Orang sudah pergi. Udah jam 8.
Tapi aku takut meninggal kamu tadi. Kupaksa diriku melihat kau selalu berdoa sampai 3 jam. Mulai saat itulah nenek tidak mau lagi mengajakku sholat. Mendengar perkataan nenek aku sedih. Mulai saat itu nenek tidak pernah mengajakku sholat lagi. Sekarang nenek telah tiada. Semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin ya Allah. Sampai di sinilah kisahku. Semoga dapat menghibur kita. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.